بارك عليه وعلى آله طلع بدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله تعالى طلع البدر علينا من ثنيات الوداع
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah sholat subuh Masjid Sabilul Muttaqin rahimahumullah, wa bil khusus akhuna fillah shofibul fadilah al-mukarram Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Haji Akbar Fahrul Alam SH. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang paling mulia, di waktu yang paling mulia, dan untuk melakukan sesuatu yang sangat mulia, yaitu sholat subuh berjamaah. Sebentar lagi insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Shofibul Fadilah Al-Mukarram Dr. Andes Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Haji Akbar Fahrul Alam SH. Beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kebetulan beliau ada acara di Surabaya dan alhamdulillah berkenan untuk mengunjungi, menyapa, bersilaturahmi dengan kita semuanya jamaah Masjid Sabilul Muttaqin, sekaligus untuk menyampaikan tausiah yang kita beri judul yaitu tausiah kebangsaan. Semoga dari pengalaman beliau yang sangat luas kita bisa menerima pencerahan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk fiddini wa dunya wal akhirah. Untuk tidak berpanjang kata, monggo kami persilahkan kepada Al-Mukarram untuk menyampaikan tausiahnya. Kami tidak membatasi waktunya, pun relax saja senyamannya Bapak. Seperti itu. Saya kira demikian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pagi hari yang indah ini, kita semua yang hadir di rumah Allah, Masjid Sabilul Muttaqin. Ini namanya, saya dengar di Kalimantan ada masjid, ada salah satu masjid yang namanya Samai. Kepada bukan Masjid Raya. Ini semua adalah rahmat dan berkah. Insyaallah kita yang hadir ini telah diberikan rahmat dan dunia Allah semua dalam keadaan beriman, Islam, sehat walafiat. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang saya muliakan, DKM Takmir Sintakmir di Jakarta, DKM Bapak Kiai Haji Fuad. Masyaallah, kami terima kasih Pak Haji diterima di masjid yang indah ini. Ibu sholawatnya bagus sekali. Kalau tanpa sholawat tuh majelis nggak ada cahaya. Jadi dengan sholawat ibu itu cahaya datang ke sini. Inilah sholawat, pentingnya sholawat. Masyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya juga mendapat informasi
ada kelompok tunanetra, tunarungu ya. Nah, ini yang di bawah pimpinan Pak Kapi. Mana Pak Kapi? Berapa orang Pak Kapi? Satu pasang. Pak, siapa namanya Pak? Pak Joko bersama Ibu ya. Terima kasih juga ini kepada Ibu Fuad ya, ibunya Fuad yang telah memimpin ibu-ibu. Tadi telah berselawat pada hadiran kami ini, masalah Allah yang balas semuanya. Seperti Rasulullah kalau datang ke Madinah kan disambut dengan sholat pada ini Pak. Nah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya bukan ulama Pak Kiai, saya ini mantan umarok. Kok pakainya gini-gini, ya ini sudah sadar. Kalau dulu kita umarok sibuk dengan tugas-tugas ya, setelah pensiun baru sadar. Masya bersyukur bisa ketemu Bapak dan Ibu bimbing Allah. Hidup ini tidak lama. Allah Maha menghidupkan kita juga ini sebentar dihidupkan oleh Allah. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kita ini tidak bisa apa-apa. Hari ini saya duduk di sini pun ini yang memberi kekuatan Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa hadir ini, calon-calon surga semua nih. Ini ratunya bidadari. Nanti ibu-ibu muda semua, jadi umur 30 gitu ya. Lebih cantik dari bidadari bu. Teruskan, nah bapak-bapak jadi apa nih? Jadi bidadari. Masya Allah ya. Bapak yang dimuliakan Allah ya. Kami ini dihidupkan oleh Allah. Tidak lama di dunia. Allah Maha Kuasa, kita makhluk tak punya kekuasaan apa-apa. Lam jalid walah juga. Allah tidak berani dan tidak diperanakan. Lam yakulahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Kita bisa ada di sini ini karena kita ditolong oleh Allah. Kalau dicabut pertolongan Allah ini, kita mungkin tergeletak di rumah atau di rumah sakit. Banyak orang-orang sekarang ini tidur di rumah sakit, tidak bisa jalan tapi ya lagi stroke dan sebagainya. Nah kita bersyukur pada Allah bahwa Allah kuasanya Maha Tak Kuasa. 100 tahun yang lalu kita nggak ada, nggak sampai 100 tahun juga sudah tidak ada. Lalu untuk apa kita hidup ya? Nggak sampai 100 tahun ini di dunia ini mau ngapain kan itu? Hidup yang singkat ini ternyata bermasalah. Orang kota punya masalah, orang desa punya masalah, orang kaya juga punya masalah, orang miskin juga punya masalah. Ada yang bilang kalau nggak punya masalah kaya, ternyata korup kaya raya tapi bermasalah. Ada yang bilang harus punya pangkat jabatan kekuasaan, ternyata Fir'aun bermasalah juga. Nah hidup yang singkat yang nggak sampai 100 tahun itu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dari masa ke masa dalam keadaan merugi. Jadi sudah singkat ya, hidupnya di dunia banyak yang merugi. Apa benar manusia itu merugi? Oh benar. Benar sekali. Kalau orang itu tahu sholat pagi tadi 2 rakaat sebelum subuh itu nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Itu pasti datang, semua ini pasti penuh. Tapi karena memang tidak semua dikasih kekuatan sama Allah, kasih hidayah, kasih nur, kasih taufik, ya.
kasih anugerah, yang datang cuma segini. Nggak mau ngambil dunia dan seisinya. Dunia itu ada emas, berlian, ada dolar, ada rupiah, macam-macam. Ada mobil mewah, ada rumah mewah, nggak mau diambil. Ini artinya memang benar Allah berfirman bahwa manusia itu dari waktu ke waktu berubah. Tapi jangan khawatir, ilal ladina amanu. Nah ini yang tidak merugi. Orang-orang yang duduk di masjid depan saya ini, ya, adalah orang-orang beriman, tidak merugi. Ilal ladina amanu, kecuali orang-orang beriman. Nah iman ini penting. Kalau nggak ada iman kita nggak ada di sini. Atau beriman tapi ya, di rumah aja imannya naik turun. Padahal kalau dia paham, dia pasti datang ambil yang dunia dan sini yang Allah janjikan. Nah inilah saya dulu Pak Kiai, saya dulu waktu menjabat sebagai Kapolda beberapa kali. Saya ingin silaturahim ke wilayah saya, ingin ketemu orang-orang beriman. Nah jadi orang-orang beriman itu ya waktu subuh biar ikut imannya makin baik seperti bapak-bapak dan ibu sekali. Jadi saya keliling di Jawa Timur juga pernah. Saya jadi Kapolda 3 kali Pak. Iya, diuji oleh Allah dengan jabatan ini. 1 Kapolda Kepri, 2 Kapolda Banjarmasin Kalimantan Selatan, dan terakhir Kapolda Jawa Timur. Karena memang polisi itu kan dulu saya jadi polisi itu nggak suka, masyarakat nggak suka sama polisi. Nggak tahu sekarang mungkin lebih suka atau masih belum suka juga. Sekarang kita berubah. Suka sama polisi, bagaimana dengan komandannya kan? Gitu. Nah maka itu saya nanya-nanya ke ulama para kuat, kiai, ada jawaban. Kalau ingin polisi dicintai masyarakat, coba baca surat Ali Imran ayat 31. Saya cari surat itu, saya baca. Intinya demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Wahai Muhammad, katakan kepada aku, jika dia ingin mencintai aku, ikuti aku. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, ikuti Nabi kita Muhammad, maka aku akan mencintainya. Dan aku akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kata Allah, ikuti Nabi-Mu, ikuti Nabi kita Muhammad, maka aku akan mencintainya. Kalau kita dicintai, katakan gubernur aja senangnya bukan main Pak. Dicintai Pak Camat, enak tuh. Dicintai bupati, dicintai presiden, apalagi gitu. Ini dicintai oleh yang punya presiden. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, aku cinta sama hamba ini. Lalu malaikat Jibril panggil seluruh malaikat Allah. Malaikat Jibril katakan, hai para malaikat, Allah cinta sama hamba ini, maka kita semua wajib mencintai. Jadi tidak ada cara lain ya ibu bapak. Kalau ingin menjadi orang yang sukses, tentu kita harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Kalau sudah dicintai Allah, masya Allah, hidup miskin pun bahagia. Gak punya duit pun bahagia. Dicintai Allah. Makanya kekasih Allah itu hidupnya itu enak, nggak ada stresnya, ya. Ini saya ada Pak mantan polisi ya, Pak Suparso. Berapa orang mantan polisi Pak? Oh, Masya Allah. Ketua ini Oh, Pak RW. Namanya Pak Nuryanto. Pak Nur. Terima kasih Pak Nuryanto. Oh, anggota polisi. Terakhir dinas di mana Pak Nur? Siap. Dinas Polda. Masya Allah. Waktu saya Kapolda Bapak? Saya di Polda. Masya Allah.
Oh saudara, Masya Allah. Mungkin waktu itu saya terlalu ngecus kali. Ngecus ke agama. Sampai-sampai saya disebut ini jenderal ekstrim. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nur dan semua rekan-rekan para jamaah ini, ibu-ibu. Nah, saya lanjutkan lagi bahwa hidup yang singkat ini banyak orang mati. Ilaladina aman, kecuali orang-orang beriman. Tidak cukup dengan iman ya untuk mencapai takwa, maka diperlukan amal soleh. Beriman, amal soleh, dan amal ma'ruf nahi munkar, dakwah, tawassul bil haq. Saya duduk di sini dan menerangkan tawassul bil haq, nasihat-nasihat tentang kebenaran dan sabar. Nasihat-nasihat tentang sabar. Ada 4 perkara yang membuat hamba Allah ini tidak merugi. Iman harus kita pelihara, banyak amal soleh, ya. Kemudian banyak menolong agama Allah, amal ma'ruf nahi munkar. Kemudian banyak sabar. Ini yang sabar ini yang susah ya. Sabar ini Masya Allah ya. Ternyata cara sabar ini tidak mudah kalau kita punya ilmu. Makanya menuntut ilmu ini Bapak Allah, ini diperintah oleh Allah, wajib ini hukumnya. Yang orang yang duduk di sini ini ya, menuntut ilmu, niatnya karena ingin menuntut ilmu, dia dapat pahala ya banyak sekali. Satu, ada 10 perkara menurut Imam Ghazali. Yang pertama, diampuni sebelum mati. Jadi ibu-ibu dan bapak ini kalau duduk begini mendengarkan majelis ilmu, dia diampuni sebelum mati. Bayangkan. Oh gitu. Alhamdulillah, betul. Diampuni sebelum mati. Ada orang mati belum diampuni. Waduh, itu persoalan itu. Tapi kalau sudah mati diampuni, ya. Karena apa? Nanti ada kita transit di alam barzakh. Ternyata di situ ada fitnah kubur, siksa kubur. Kalau sudah diampuni, mudah-mudahan tidak kena fitnah kubur, tidak kena siksa kubur, kan gitu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, rezekinya berkah. Imam Ghazali mengatakan bahwa rezekinya berkah. Imam Ghazali itu dia mengatakan bahwa ini sabda Nabi, ujar Nabi. Kegiatan apa kalau di isu tadi katanya beliau Pak Kiai yang tadi mengatakan ini waktu yang mulia. Memang antara subuh sampai Isra ya, jangan sampai kita tidak berkomunikasi dengan Allah ya, zikir pagi dan zikir petang, ini waktu yang mulia ya. Yang pertama, diampuni sebelum mati. Yang kedua, rezekinya berkah. Wah, siapa yang nggak mau rezeki berkah itu walaupun sedikit, tapi bermanfaat di jalan Allah. Apalagi rezekinya banyak. Jadi rezekinya itu digunakan untuk taat kepada Allah. Ada rezeki yang tidak berkah, beli mobil nggak pernah dipakai ke masjid, pakai ke mall terus. Ini rezeki nggak berkah loh. Dipakai di jalan-jalan kemana wisata-wisata, nggak pernah dipakai untuk menjemput ulama ini. Tadi pagi saya dijemput sama Pak Edi ya, Pak Tony, ya, Pak Tugu, Pak Tugu, Masya Allah ini telinga sudah mulai kurang-kurang dengar ya. Pak Tugu, terima kasih. Insya Allah mobil itu nanti gak diisep lagi ke mau. Ibu-ibu ya, kita ini miskin loh Bu. Di dunia ini miskin, kita nggak punya apa-apa. Nah ya, buktinya miskin. Banyak orang mati gak dibawa ke rumahnya. Ya, tadi punya mobil mewah, baru beli ya, ternyata mati sorenya. Datang mobil dari dealer, senangnya bukan main, karena senang itu dipanggil oleh Allah ya, bapaknya meninggal, dipakai ibunya, kawin lagi. Jadi yang pakai suami baru.
ya. Atau di sebaliknya ibu-ibu banyak emas dan sebagainya kan, dikumpul-kumpul, ditabung-tabung, dia bersimpan-simpan, tiap tahun besoknya dibayar. Terus ini enggak, bapaknya warisan dari istri saya, dipakai kayak lagi bu. Nah itu kan, mendingan sekarang sudah dibawa ke akhirat, ya pakai apa adanya aja, ya. Karena kita nggak tahu umur kita. Jadi kita ini sebenarnya miskin, tanah, mobil itu dari bawah, ya kayak tukang parkir, ya punya barang semua, ya itu mobil mewah dari mulai apa tuh, Alphard, ya. Barang macam-macam, ya. Itu dia yang punya, diam aja kita, ya, sebagai tukang parkir. Nah jangan sampai merasa memiliki inilah yang membuat kita akhirnya lupa sama Allah. Kita miskin kok. Nah, ya. Istri kita yang kita cintai, tentu dipanggil duluan. Kayak saya ini sudah tinggal memuja nih. Gitu ya. Ternyata yang kita cintai dipanggil oleh Allah. Jadi tidak punya apa-apa. Nah hidup yang singkat ini diuji oleh Allah. Rata-rata tidak bisa kita pungkiri lagi orang hidup di dunia ini kepengen bahagia punya akhir. Di dunia ingin bahagia, apalagi nanti di akhir. Sama ya? Cuma banyak apa melihat hamba-hambaku ini banyak lalai, gak tahu cara bahagia, gak tahu cara hidup yang bahagia. Makanya Allah turunkan surat Al-Imran 31 itu, kalau ingin bahagia, ya, ingin ketemu Allah, ya, insya Allah dia bisa bahagia mengikuti cara hidupnya Nabi kita Muhammad. Jadi Allah turunkan nabi-nabi, terakhir Nabi kita Muhammad SAW dan Rasul-Rasul Allah itu ada kurang lebih 124.000 nabi, banyak kan? Ada Nabi Adam, kemudian 313 Rasul Allah, ada yang beda-beda terdapat, ada yang 300 ya. Tapi insya Allah semua sepakat Rasul Allah itu ada 313. Kemudian yang wajib kita ketahui adalah 25. Nah ini oleh Allah diturunkan ke muka bumi untuk memberitahu hamba-hambanya kalau ingin bahagia itu ini loh, ikuti Nabi kita Muhammad. Nah apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi diutus oleh Allah, Nabi kita Muhammad SAW ya, tidak membawa emas, ya, tidak membawa harta, enggak, tidak membawa kekuatan senjata, enggak, ya. Tapi yang dibawa agama. Agama itu apa? Agama itu akhlak. Maka Nabi diperintah oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Yang dibawa Nabi akhlak. Jadi kita berada di sini karena kita berakhlak kepada Allah. Kalau orang sudah berakhlak kepada Allah, maka dia berakhlak juga kepada sesama hamba Allah. Akhlak ini penting. Kita ikuti cara Nabi. Lalu apa yang dilakukan Nabi? Kita disuruh ikut cara hidupnya Nabi. Ternyata Nabi ini akhlaknya dulu yang itu contoh. Kalau akhlak ini jadi baik, ya, Nabi akhlak Nabi yang pertama, ya, itu perlu dicontoh. Kalau orang jahat kepada kita, kepada Nabi buat kebaikan, dibalas dengan baik. Padahal boleh hukum Islam, kalau dijahat, kita dijahati dengan orang, kita boleh dibalas sesama dengan dolimin itu. Tapi kata Rasulullah, ya, kata Allah lebih baik lagi kalau dibalas dengan kebaikan. Contoh, Rasulullah SAW ketika berangkat ke masjid, ada satu orang yang tidak suka diludahi, hari-hari lewat diludahi, hari-hari lewat. Nah, suatu ketika yang meludahi tadi tidak ada, dicari kemana kan pada saya, biasanya di sini, tanya-tanya, oh lagi sakit. Maka Nabi tidak ada dendamnya itu kepada orang yang meludahi itu. Malah Nabi beli, ya, buah-buahan, ya,
kayak kita sekarang apa namanya buah parcel gitu ya, rumahnya macam-macam. Ditengok, kaget yang muda tadi, kok yang datang nengok saya yang pertama kali ini orang yang saya budai, nah, kan? Ternyata orang-orang lain yang tidak saya budai, nggak ada yang datang tuh. Nah disinilah akhlak Nabi. Maka orang tadi jatuh hati melihat akhlaknya Nabi, maka dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Nah inilah cara Nabi. Nabi berdakwah itu dengan akhlak. Ya. Nabi Musa disuruh oleh Allah untuk mendakwai Fir'aun yang jahat itu kan, yang sadis itu kan, tidak tahu jahatnya seperti siapa kan. Mungkin sekarang seperti Israel yang bunuhin ya, melampaui batas itu ya. Alhamdulillah, saya doain saudara-saudara kita ya, mereka itu semua ahli surga. Ahli surga, insyaallah. Nah, apa? Ya, ternyata Nabi Musa disuruh dengan lemah lembut. Jadi nabi-nabi itu disuruh oleh Allah akhlaknya. Nah sekarang akhlak kita harus kita perbaiki juga. Misalnya, belajar dari akhlaknya Nabi. Banyak dijual kitab-kitab, datangin para guru-guru kita, para ulama, Pak Kiai Jumat ya, minta nasihatnya gimana sih akhlak Nabi kalau menghadapi ini, kalau menghadapi ini apa, masya Allah. Saya sendiri belajar Pak Kiai, ya, mudah-mudahan bisa berharap yang baik seperti Nabi kita Muhammad. Kita lihat Bapak ada di sekalian. Nah, contoh lagi yang kedua, ada ibu nenek-nenek buta, ya. Kemudian ngomel terus, sudah buta ngomelnya itu jelekin Nabi kita Muhammad. Rasulullah melihat itu kasihan, karena sebenarnya dia ini tidak ngerti, ya, yang tahu kan Allah. Nah makanya ambil makanan di disorkan nenek-nenek. Padahal waktu nyuapin itu ngomongin Nabi, dia nggak tahu kalau ini Nabi Muhammad yang nyuapin ini. Apa semua ya, tiap hari ngomong terus jelek-jelekin Rasulullah. Nah suatu saat Nabi nggak ada, lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar nanya kepada anaknya Aisyah, Aisyah, apa yang dilakukan Nabi belum aku lakukan. Itu loh, ada nenek-nenek yang buta, ya, itu Nabi selalu ya, menyuapin dia. Benar datang Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyuapi. Oh, neneknya bilang tadi, ini beda nih, bukan kayak yang dulu. Yang dulu lemah lembut, ya, makanannya lembut, ini kasar. Ya. Ini siapa? Ini Abu Bakar. Kalau yang dulu siapa? Itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Loh, itu dulunya pernah saya ngomongin yang saya jelek-jelek ini. Iya itu, itu. Nah, istilah nangis neneknya. Bisa, akhirnya dia masuk di Islam. Itulah cara dakwahnya Nabi dengan akhlak. Ada satu kisah seorang di zaman tabi'in misalnya, ya. Itu ada ulama di zaman itu punya rumah berdampingan dengan orang muslim, orang kafir. Nah, bertetangga sudah lama, kurang lebih 30 tahun. Ternyata orang kafir ini rumahnya di atas, ya, berdempetan dengan orang beriman ini. Saya pernah ketika itu, suatu ketika orang beriman ini sakit. Nah, pas karena itu rumah yang kecil, di kamarnya itu netes air. Ya. Nah, orang yang kafir tadi itu kok tidak pernah ketahuan terus kemana, karena sakit, nengok karena nggak bisa jalan, masuk kamar, dilihat pada netes. Ternyata orang beriman ini tidak pernah selama 30 tahun dia sakit, bukan sakitnya sih tidak lama, cuman selama itu sudah 30 tahun itu air netes, ya.
tidak pernah komplain kepada orang kafir. Ditanya, ini air dari mana? Nah, ini air dari rumah sampean, rumah jenengan. Kenapa nggak ngomong? Kami tahu berapa. Hidup ini kalau bisa kita jangan menyakiti tetangga. Akhirnya orang kafir ini karena lihat akhlak orang beriman ini, akhirnya apa? Pindah agama. Gara-gara melihat kasus ini. Nah, itulah dakwah dengan akhlak. Misalnya, kalau cuma bicara-bicara kayak gini itu belum masuk. Orang tidak ya biasa bicara. Tapi kalau dengan akhlak itu bisa jatuh cinta ya. Ini para dakwah-dakwah ini teman-teman saya ini ya, misalnya dakwahnya dengan akhlak misalnya. Jadi hidup yang singkat ini Nabi itu berdakwah, ngajak orang beriman kepada Allah. Dan juga demikian orang yang sudah beriman perlu sudah diingatkan. Allah berfirman dalam surat Al-Jariyah ayat 55, Bismillahirrahmanirrahim, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya memberi peringatan pada orang-orang beriman itu sangat-sangat bermanfaat. Kalau orang beriman dikasih tahu itu langsung semangat imannya makin meningkat. Makanya kita kalau ada pengajian seperti ini, ya ini majelis ilmu ini, kita hadir supaya iman kita makin meningkat. Ya. Nanti saya katakan orang yang dulu sekarang ini bahwa beriman ini nilainya pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Diamalkan maupun tidak diamalkan dapat pahala itu. Kita bisa nggak sholat 1000 rakaat? Ini sholat 23 rakaat yang tarawih aja masih kena milih yang 11 rakaat ya. Ini dulu ini nggak bayar gratis ya, dapat pahala lebih baik dari sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, orang yang memanfaatkan dari subuh sampai isra, dia zikir. Imam Ghazali mengatakan ada yang zikir, ada yang sholawat, ada juga yang istighfar, ada yang baca Al-Quran, ada juga yang majelis ilmu. Nah, ini majelis ilmu ini karena amalan istimai. Amalan istimai itu amalan jamaah. Nah, misalnya ada amalan gini terus ada yang baca Al-Quran di sana. Lebih baik ikut yang istimai. Al-Quran dihentikan dulu, zikirnya dihentikan, ikut istimai. Karena pahalanya itu lautan, samudra. Kalau kita ngaji sendiri di belakang, itu amalannya sungai kecil-kecil itu. Nah, lebih baik kita tinggal ambil yang besar. Mau yang sungai apa? Lautan. Lautan. Nah, itu ya. Banyak orang tidak paham karena yang ngerti saja, mereka kebiasaan mereka ambil yang kecil-kecil, rugi kita. Jadi yang ketiga, orang yang dari dulu dari subuh sampai isra ini Allah berikan dia ya, dihindarkan dari penyakit, terutama penyakit yang tubuhnya lepas. Coba, ya. Tubuhnya lepas, kecelakaan kakinya hilang, amputasi, apalagi diabetes, ada yang amputasi. Kalau dia mengamalkan ini sampai isra nanti nggak pulang-pulang di masjid, dia duduk terus aku mendengarkan ilmu ini, nah ini satu malam insya Allah nggak kena penyakit itu. Kalau dulu tuh ada zaman itu penyakit lepra, kusta ya, lepas itu dihindarkan dari penyakit itu. Siapa yang tidak mau ya, insya Allah ya. Nah yang keempat, Allah bikin semua makhluk ciptaan Allah sayang sama orang itu. Doain mereka ya, didoain sama makhluk ciptaan Allah. Ya. Maka orang yang rutinitas itu kita sudah tuai malam kalau pagi mendingan di masjid aja, betul kan? Dunia tinggal ibu, ya nanti habis isra setelah sholat sunat isra dua baru pulang. Wah, ya. Insya Allah masuk surga dengan cepat tanpa azab nambahi. Siapa tidak mau? Malah cuma gitu. Nah, saya juga lagi yang kelima, dibebaskan dari kesempitan. Nah, kita ini banyak masalah ya. Maka kalau kita amalkan ini insya Allah terbebas dari masalah-masalah itu ya.
kesempitan masalahnya akan ditangani oleh Allah. Nah, sampai tidak mau. Ini kalau saya udah sampai begini nggak diamalkan rugi loh, ya kan? Nah, yang keenam, ya, dia itu mati bisa mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Kita kan yang mencari itu. Orang-orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah itu sebenarnya orang-orang yang menjaga sholatnya. Kenapa? La ilaha illallah, ya, itu kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kita setiap kali kita sholat, satu rakaat itu berapa kali kita menyebut, ya, Rob juga, Tuhan adalah Rob, kan gitu kan? Nah itulah orang-orang yang bisa mengucapkan la ilaha. Nah kalau sholatnya jarang, ya mungkin nggak bisa. Mengucap sholat aja jarang, katanya harus hafal di dunia, enggak, bukan hafalannya, ya, tapi amalannya yang menolong nanti orang itu bisa mengucapkan kalimat ikhlas la ilaha. Nah, kemudian orang itu akan dikasih catatan amal dengan tangan kanan. Kalau kita dikasih tangan kanan ini, masya Allah, ya insya Allah itu surga. Tapi kalau dikasih dengan tangan kiri, nah ini bermasalah. Ya, dihisap lagi, dihitung lagi, ya dicuci dulu di neraka jahanam. Nah, bilangin, atau dilemparkan lewat punggungnya, berat lagi. Kemudian yang selanjutnya, orang-orang yang mengamalkan ini, ya, nanti itu, ya, melewati siratal mustaqim bagian kilat yang menyambar cepat. Bayangkan siratal mustaqim itu katanya rambut kita dibagi 7, dia mungkin tak bayangkan. Nah, banyak melewati ini kan orang jatuh. Tapi insya dengan amalan ini Allah tolong. Ya. Karena apa? Orang yang menyegerakan sesuatu di dunia taat kepada Allah, maka Allah pun segerakan dia lewat siratal mustaqim. Siratal mustaqim, ya, itu naik dulu, lurus, baru turun lagi. Nah, banyak yang jatuh di sini. Ini, ya. Apakah bapak dan ibu pengen ketemu Allah? Pengen, ya? Nah, ya, makanya. Dan nanti insya Allah masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Orang lain berlari begitu apa? Trompet pertama ditiup sama mereka punya trompet, ya. Bangun semua dari alam barzah, alam kubur ini, ya, semua nanti dikumpulkan pada masa. Nah, ada satu kelompok, ya, dia langsung bangun dari kuburan ini, dikasih sayap sama Allah, ya. Kasih sayap, dia terbang ketemu yang besar, terbang satu kelompok gitu, terbang mereka kemana-mana, untuk masuk di surga. Nah, ini, ya. Dan sampai di surga, malaikat penjaga surga bertanya, apakah kalian tidak melewati padang masa? Kami nggak tahu padang masa yang mana. Coba. Apakah kalian tidak dihisab? Ya, di mizan pun kita nggak tahu. Coba. Apakah kalian tidak melewati siratal mustaqim? Kami nggak ingat saya bisa terbang ini nggak lewat siratal mustaqim. Lalu amalan apa sehingga kalau kamu bisa di surga ini? Ya. Mereka bilang, kami tidak punya amalan apa-apa, tapi kami takut sama Allah. Ini takut sama Allah lebih penting, ya. Pedagang yang takut sama Allah, hari-hari dia kurangi timbangan, tapi dia takut sama Allah, menjadi pedagang yang diusul. Ya, ini takut sama Allah. Ya. Pejabat yang takut sama Allah, ya, karena dia takut tidak amanah, ya. Dia kan, ya, karena takut jadi amanah. Nah, jadi takut ini penting. Orang yang takut sudah dapat pahala dari Allah, ya. Maka mari kita jaga rasa takut kita kepada Allah. Orang yang takut itu selamat. Jangan sampai kita di dunia ini merasa tidak takut sama Allah. Jangan, ya. Orang yang merasa tidak takut ini jauh dari Allah kan, ya. Mau ngambil sedikit, mau minum nih, ya, harus ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil minum, Bu. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ini juga berjamaah di luar tersedia minuman dan minuman hangat juga. Alhamdulillah barangkali kita semua ikut menikmati. Jadi orang-orang yang takut sama Allah itu selamat, karena dia tidak takut, dia tidak berani lagi meremehkan semua, dia tidak berani lagi bermaksiat. Mau maksiat tak sama, merasa diawas, merasa Allah melihat dia. Nah inilah, mari kita semua menghidupkan rasa takut ini seperti orang-orang yang masuk surga tanpa abadi isyarat. Kemudian amalan yang kedua apa? Mereka mengatakan kami ini ridho. Nah ini ridho, ridho dengan rancangannya Allah. Jadi hidup kita ini di dunia yang singkat ini masing-masing sudah dirancang oleh Allah. Termasuk hari ini saya duduk di sini bertemu ibu-ibu, bapak-bapak. Ini bagian daripada rancangannya Allah. Apa kata Allah? Silakan kalian membuat rancangan, tapi yang dari nanti rancanganku. Berarti yang terjadi semua adalah rancangannya Allah. Nah orang yang ridho ini itulah orang yang sabar. Ridho, ya, yang sabar. Orang yang ridho itu selamat. Selamat karena apa? Semua rancangan Allah ini baik menurut Allah untuk kita. Ya, contohnya misalnya ada cerita kemarin di YouTube, ada seekor burung pipit. Burung pipit ini kan semua makhluk Allah di langit maupun di bumi semua pasti kepada Allah. Suatu ketika burung ini tidak bertasbih pada Allah. Malaikat yang jaga burung ini lapor kepada Allah, wahai Allah, burung ini sudah 2 hari tidak bertasbih kepada Engkau. Dia kelihatannya sedih, kata mereka. Maka Allah katakan, iya, tapi sebentar lagi dia akan curhat sama aku, kata Allah. Ya. Benar, tidak lama burung itu curhat. Curhatnya demikian, wahai Allah, aku ini sedih, sudah 2 hari sedih, tidak berzikir, tidak bertasbih kepada Engkau. Karena apa? Engkau telah mengirimkan angin untuk menghempaskan sarangku, rumahnya. Lalu Allah katakan, hai burung, ya, sesungguhnya aku kirim angin untuk menyelamatkan dirimu. Karena di belakang rumah itu ada seekor ular yang sedang menunggu. Kalau mau pulang, ya, masuk ke sarang itu, kau akan dimakan juga itu. Maka burung katakan, alhamdulillah. Dia tahu, ternyata rumah saya hilang ini karena untuk saya supaya tidak dimakan oleh seekor ular. Berarti musibah ini ya menyelamatkan dia, betul ya? Ada lagi cerita, ada 2 orang adik kakak tinggal di daerah persawahan. Hari-hari dia jualan ke pasar, yang satu jualan tape kalau misalnya itu ceritanya, yang satu jualan hasil kebunnya. Suatu ketika adik kakak ini kan setiap pagi ke pasar bawa jualannya itu. Yang kakaknya jualan tape ini jatuh, tapenya tumpah, yang adiknya lolos. Sampai di jalan dia naik mobil, ya, katakan truk. Ternyata truknya masuk jurang, semua mati. Kakaknya tadi dia bilang katanya sial, wah ini saya sial nih, ya, tapi saya jatuh semua. Tapi sebenarnya Allah menyelamatkan kakaknya. Kalau coba sama-sama naik, mati semuanya. Nah inilah satu musibah, sebenarnya musibah ini ya adalah untuk menolong kita. Makanya orang-orang yang dikasih musibah ini Pak, Ibu, doa bersyukur. Musibah-musibah yang terjadi pada diri kita itu satu, untuk menggugurkan dosa. Kalau dia ikhlas itu pada tetap mau, maka harus sabar. Kalau orang sudah ikhlas itu sabar kepada Allah, dia bilang alhamdulillah. Jadi musibah alhamdulillah, karena dalam rangka digugurkan dosanya, dihapuskan. Ada dosa-dosa yang tidak bisa terhapus dengan amal, sedekah, nggak bisa.
ngaji nggak bisa, puasa nggak bisa. Bisanya dengan rasa sakit, dengan musibah itu baru dosanya berguru. Kalau dia ikhlas. Ada juga orang dikasih musibah bukan ikhlas, malah keluh kesah. Orang yang keluh kesah ini hati-hati, kita ini hari-hari keluh kesah ini. Dilarang sama Allah. Jangan sampai keluh kesah. Apapun yang terjadi, alhamdulillah, ilmu ya. Nah, orang yang keluh kesah ini sebenarnya dia tidak menerima, tidak ridho dengan ketetapan Allah. Coba. Lama-lama dia belum bisa ngomong ke makhluk manusia, berarti dia sedang lapor. Ya. Orang Jawa bilang apa? Maido. Jadi saya orang Jawa tidak bisa diampun ibu. Jadi ngomong Jawa pun kurang lancar gitu. Jadi akhirnya bahasa diri saya nggak apa-apa ya. Dia hanya lama-lama Maido. Jadi menjelek-jelekkan siapa? Allah. Menjelekkan ketetapan Allah. Kata Allah, bulan, kamu kok jelek-jelekin saya? Enggak mungkin, kok Tuhanku katanya. Pada saat kau keluh kesah, tidak terima dengan takdir yang aku bikin, itulah kau menjelek-jelekan aku. Nah ini ya. Maka sabar ini harus bisa dengan ikhlas. Bisa ya? Bisa. Saya sendiri kemarin itu pertemuan ulama sedunia di Bangladesh, saya hadir. Diuji oleh Allah. Jam 2:30 saya bangun, kemudian berwudu ingin sholat malam di tempat di lapangan luas, istimewa ya. Yang sudah pernah ke Bangladesh seperti ini, rata-rata ya, semua orang-orang dakwah tuh mana-mana. Habis wudu kepreset, sedangkan licin ternyata. Kepreset itu dua-duanya jatuh ke belakang ini. Saya nahan ini, tangan saya patah. Patah di tempat itu baru malam kedua ya. Padahal itu ada 7 malam. Nah itulah apa saya bilang, alhamdulillah, berarti ada dosa yang belum terhapus dalam rangka dihapuskan dosa oleh Allah. Alhamdulillah, cuman patah doang ya, bisa diobati lagi, ditarik lagi sama dokter, digigit, disambung lagi. Orang lain itu jihad, kan itu lagi jihad, lagi dakwah di jalan Allah. Kita kesana karena panggilan Allah, panggilan untuk hijrah. Saya dipanggil sama dokter, dokternya itu profesor. Bilang kantor, Panton nanti disejajarkan para sahabat yang sudah jihad. Panton kesini juga dalam jihad. Wah, keluar apa? Biaya pesawat itu jihad dengan dia sendiri kan. Dengan sendiri, waktunya untuk habis untuk Allah, tinggalin dunia kan gitu kan. Itu sama kedudukannya dengan para sahabat. Kata profesor itu, ya pertama untuk menyenangkan saya, tapi saya rasa masuk jaga juga. Pantas cuma disejarahkan para sahabat, ya, pantas cuma tangannya patah, ya, tapi sahabat itu lehernya putus, kakinya hilang. Itu menyenangkan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Jadi memang begitu. Jadi musibah itu satu, untuk menggugurkan dosa. Dua, ternyata Allah ingin mengangkat derajat. Ya. Kalau di situ ada kemudahan, di situ ada kesulitan, ada kemudahan. Satu kesulitan dapat dua kemudahan. Berarti ada sesuatu. Mungkin mau dapat hidayah, apa? Ya. Alhamdulillah, boleh beres. Alhamdulillah, minimal innalillahi. Jadi setiap musibah itu minimal itu. Nah, orang-orang yang mengucapkan minimal tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Allah kasih pahala seperti orang ibadah seumur hidup. Pernahkah kita beribadah seumur hidup? Waktu kita kan habis untuk untuk dunia dan akhirat benda kan gitu. Ini pahalanya seperti orang ibadah seumur hidup. Karena orang yang itu ikhlas itu pahala. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang kena musibah ini sesungguhnya dia diselamatkan dari musibah yang lebih besar. Nah, yang tadi saya contohkan tadi itu ya. Nah, inilah pagi ini materinya ya. Mudah-mudahan manfaat
Maka pengajian-pengajian seperti ini teruskan, bagus ini amalan orang-orang yang sudah lanjut usia. Tapi kalau anak muda datang itu lebih bagus lagi, ya. Baru nanti urusan dunia, nah, ya, urusan dunia. Demikian juga zikir pagi petang itu ternyata waktu asar sampai maghrib sampai isya itu waktu petang. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini gak bisa sholat malam dan juga tidak bisa berpuasa di siang hari. Apakah masih ada bagianku? Kata Rasulullah, ada. Kamu bisa menghidupkan, membuat amal-amal soleh dari maghrib sampai isya. Oh, kalau itu bisa. Nah, itulah bagian. Ya. Itu lebih baik daripada orang yang sholat malam dan berpuasa di siang hari. Orang yang duduk dari maghrib sampai isya tidak berbeda-beda, dia bermunajat dengan Allah. Kalau di rumah ibu-ibu, ya, kalau di masjid bawa. Maka itu harta karunnya para habaib. Kalau nyari para habaib itu antara maghrib baik sama isya jarang ada, pasti di masjid. Nah, itu nilainya, ya, seperti orang sholat di depan Ka'bah di malam Lailatul Qadar. Apalagi dia membaca surat Al-Mulk sama surat As-Sajdah, dua itu. Ya, lalu dia sholat sunat awabin, kembali kepada Allah. Wah, itu. Nah, silakan nanti cari hadisnya, karena saya baca itu belum pernah nampak. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang selamat dunia akhirat ini, ya, itu intinya apa? Dia istiqomah dengan apa yang dilakukan Nabi. Ikuti aja cara hidup Nabi, bagaimana cara makan Nabi. Kalau mau tahu sunnah makan Nabi ini, tanya sama orang-orang dakwah. Ya. Makan Nabi di bawah, ya, satu nampan, makannya bareng-bareng. Ya. Sebelum makan, tangannya dicuci dulu. Nah, makannya nggak pernah pakai sendok kecuali air sayur-sayuran. Tapi kalau nasi, satu nampan, anak, istri. Saya juga bersyukur kepada Allah ditemukan dengan para bapak-bapak ahli dakwah. Ternyata orang dakwah ini berita Allah. Nabi itu diberitahu Allah itu dakwah. Nah, kita bagaimana? Sudah dakwah belum? Kan gitu kan? Ternyata, ya, umat akhir zaman ini, umat Nabi kita Muhammad SAW ini dimuliakan oleh Allah karena dakwah. Untung baru umat. Nah, kalau ingin dimuliakan Allah, ya kita dakwah. Orang yang dakwah itu, ya, dia berkorban, waktunya habis untuk Allah. Tidak mungkin Allah terlantarkan orang dakwah ini. Ya. Dan makanya kalau Bapak ini ada 4 bulan, ya kan, 40 hari. Kemarin alhamdulillah Pak Kiai saya 40 hari di Jawa Timur, keliling dari masjid ke masjid, yaitu tidurnya di hotel masjid. Hotel masjid, ya kan? Ternyata enak nih, gak berasa. Ini pertama kali 40 hari. Tahu sudah selesai ya Pak. Satu masjid ada 2 hari, 3 hari. Kalau satu masjid 2 hari, 40 hari, kita bisa dapat 20 masjid. Iya. Memang tamu itu kita menjadi tamunya Allah. Allah perintahkan memuliakan tamu. Kalau tamu datang jangan sampai dia dimuliakan. Karena tamu yang datang itu yang dikatakan Allah. Maka tamu yang datang itu membawa 1000 rahmat. Walaupun tamunya rokok minta sumbangan, ya, itu Allah gerakkan hatinya ke kita loh. Sumbangan itu maksudnya untuk menghapus dosa kita. Ini Allah datangkan, ini rahmat. Maka orang yang minta sumbangan suruh duduk, kasih minum, ya. Tapi kita pahami itu, kasih makan, pasti lapar, kasih makan. Habis itu seberapa aja infakkan. Karena orang sudah kita ini, orang yang sudah kepepet, ya kan? Tapi kalau orang itu, ada juga orang sudah kepepet, tetap aja dia takut kepada Allah, mintanya kepada Allah. Memang nanti dia pasti balik lagi. Ini resikonya kita memberi bantuan kepada orang ini. Nanti ada orang itu baik kok, dia datang lagi. Gak apa-apa, semakin lama semakin hari boleh.
makanan banyak di rumah kan, bisa lah ya. Jadi orang yang datang itu yang gerakkan Allah. Sesungguhnya dia sedang diperintah oleh Allah untuk membawa dosa-dosa kita. Ada ibu-ibu di zaman Rasulullah mengeluh sama Nabi, sama Rasul. Wahai Rasulullah, suamiku itu kalau datang ke rumah, pulang dari mana aja, bawa tamu, sehingga membuat aku sibuk terus. Nah ini nggak tahu ibu ini pernah nggak suami merepotkan ibu? Sibuk, lapor ke Nabi. Kalau itu panggil suami, panggil suaminya. Kata Nabi, apa betul kamu sering bawa tamu ke rumah? Betul, karena saya banyak teman. Kalau gitu kasih tahu istrimu, besok saya yang jadi tamu. Nabi sendiri yang jadi tamu. Karena Nabi yang jadi tamu, ibunya tadi senang, ya malah cari kambing, kambing, pokoknya mungkin senang semua. Benar, ternyata apa? Nabi datang, ditemani sahabat, datang bertamu, dijamu habis, ya senang. Nabi pun paham makannya bersama sahabat. Nah, Nabi tidak mau pulang, bisik-bisik sama suaminya, kasih tahu istrimu nanti setelah dia mau pulang jangan ngantar di depan rumah. Dia suruh ngintip dari jendela. Waktu dia pulang, waktu Nabi pulang, dia ngintip. Ternyata Nabi pulang karena dalam keadaan senang. Semua musibah-musibah yang ada di rumah itu, ya, yang kebawa sial-sial itu ikut Nabi semua. Kalau jengking pulang, setan iblis itu dilihat sama Allah. Nah, semua yang membuat rumah itu jadi malapetaka bencana dibawa oleh malaikat-malaikat Nabi bersama sahabat. Dari istrinya kaget, oh ternyata rumah saya ini begini ya. Sekarang ikut Nabi semua. Nah itulah hikmatnya kamu yang dimuliakan. Nanti kalau ada tamu-tamu Allah, ya datang ke sini, ya jamu tamunya, ya supaya kita habis dosa-dosa kita, bersih dosa-dosa kita. Siapa? Nabi itu memang disuruh dakwah. Waktu dakwah pertama kali wahyu diturunkan itu, ya itu suruh baca Iqra. Sebenarnya Iqra itu suruh baca bukan baca aja saja, baca situasi, ya, situasi. Bagaimana orang ini semua bisa taat pada Allah. Nah sekarang kita lihat di komplek ini, komplek Mangga. Kira-kira semua sudah belum taat pada Allah, datang ke masjid, misalnya kan? Kita harus risau. Nabi itu risau kepada umatnya, ya umat. Maka Nabi itu silaturahim dari rumah ke rumah. Begitu wahyu diturunkan suruh dakwah di Makkah, dikejar-kejar, ditangkap. Akhirnya Nabi berpikir, oh itu dulu saya bisa di Taif. Taif itu tempat kerabat-kerabat Nabi. Beliau dari rumah ke rumah ketuk semua. Mungkin ada yang yang mau beriman, ternyata dikunci semua dari buka. Jadi kalau ada jamaah yang ketuk-ketuk pintu sore, ya, ternyata itu dia mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Nabi ketuk itu ada 178 pintu rumah, ya, diketuk sama Nabi. Ternyata tidak dibuka, malah ditolongin sama anak-anaknya. Nah, dia beri batu, ya, dikasih kotoran macam-macam, ya, sampai berdarah-darah. Lalu malaikat Jibril diutus oleh Allah memberitahu, ini ada 2 gunung nih, ya, ditundukkan sama Allah untuk diperintah oleh Nabi. Jadi, apakah mau dihancurkan oleh Nabi menolak? Itulah anak Nabi. Ya, anak Nabi itu seperti itu. Orang buat jahat, Nabi buat baik. Nabi menolak, jangan. Ya, aku diutus oleh Allah bukan untuk ini, untuk mengajak, untuk menghukum, tidak. Tapi aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhirat. Nah itulah. Nah kita juga begitu. Ya, kita umatnya Nabi, kita bukan Nabi, tapi kita dimuliakan oleh Allah untuk menghadapi. Nah, maka harus dakwah. Bapak-bapak ya, dakwah kepada tetangga yang belum pernah ke masjid, kita datang silaturahim baik-baik sama lembut. Jangan disuruh-suruh, jangan. Berteman dengan akhlak yang baik, kirim makanan, ya, ada buah kirim, pisang goreng kirim, terus lama-lama besok saya mau ke masjid, pengen ditemenin, mau enggak?
Insya Allah mau dia Pak. Jadi caranya mau kalau disuruh ayo kita sholat, wow, malah mau Pak, ya, marah dia. Kita tadi seperti Nabi tadi, Masya Allah, ya. Dari pintu ke pintu. Sebab apa? Nanti mereka itu akan menuntut kita. Begitu kita mau masuk surga, doa ya Allah, hentikan si pulang. Itu tetanggaku dulu, kalau dia ke masjid gak pernah aku diajak. Nah itu ya. Nah dengan kita datang, siapa bilang? Kan saya sering datang. Saya ngirim pisang, kirim makanan, buah-buahan. Kan saya ngajak, kamu gak mau aja. Itu buktinya. Salah ya? Nah, mari kita amalkan. Ini nanti. Tadi kan kita berusaha nih, ibu berusaha juga mungkin ya. Kalau ibu habis sholat terus duduk musyawarah besok bahwa teman yang satu-satu ya, betul kan? Siapa aja yang mau, pokoknya jangan diajak dengan marah-marah, jangan kasar, jangan menggurui, tapi sebagai teman. Insyaallah. Maka besok menjadi empat sah. Pertahankan masa itu terus. Sampai kira-kira 2-3 bulan penuh lagi, ampas bawa lagi yang bisa sesuatu, makin lama makin penuh. Ini tidak diamalkan sih. Nah, ya, nah mulai pikir lagi nanti Pak RT atau Pak RW ya, apalagi di polisi mulai pikirin gimana umat saya, tetangga saya semua masuk surganya Allah. Itu yang dari pikir Pak RW kerjasama sama Pak Kiai, Pak Kiai Ibuan. Ya nanti silaturahmi bareng-bareng ngobrol. Wah, nih Pak Kiai sudah datang ke rumah ya. Saya masa nggak ke masjid kan gitu. Ya kan? Pasti orang datang lagi. Apalagi sebelum berangkat minta kepada Allah. Ini Allah ini dasar. Jadi kita ini punya Allah, manfaatkan Allah. Untuk menghadapi kesulitan itu manfaatkan Allah. Ya. Orang-orang yang sudah dekat dengan Allah Islam di dunia. Ya, insyaallah ya. Baik, saya kira itu mudah-mudahan manfaat. Terima kasih banyak atas ridhonya, ikhlasnya dulu. Masya Allah, mudah-mudahan Allah balas ya yang berlipat ganda. Allah masukkan surga tanpa azab kembali. Dan semua kesulitan kita, ujian-ujian berupa di dunia ini Allah tangani semua. Salah satu contoh Pak, ada guru saya mengajarkan nonton tiap hari zikir lah. Ini jaga zikir yang paling bagus. Tapi jangan sampai seperti orang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam kan mau apa tuh? Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la ilaha illallah diartikan itu nanti bosan. Ya, la ilaha illallah itu bukan saja itu saja, tapi la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan yang memelihara saya kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa menyelesaikan putra saya kecuali Allah. Oh, diartikan macam-macam. Sehingga memang Allah jadi senang. Karena semua persoalan Allah kata, aku tempat bergantung segala sesuatu. Allah Subhanahu. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ini maksudnya itu. Semua persoalan kita serahkan kepada Allah. Jangan kepada manusia. Sekali kita lari ke manusia, Allah bilang, ya Anton, kamu dusta. Tiap hari baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada makhluk dan hanya kepada makhluk berdoa. Ternyata kita minta tolong bukan kepada Allah. Bagaimana? Tidak cemburu Allah. Minta tolong sama makhluk juga. Hati-hati ya. Dan kita ini banyak menyakitin Allah. Agar kita kurang kepada Allah. Kan kita tidak sadar. Ada apa sedikit? Oh teman saya punya duit tuh. Tolong dong ini. Jangan. Langsung aja kepada Allah. Mintalah kepada aku dengan sabar dan sholat. Ambil air dulu, sholat berkah, kita sama Allah, buktiin. Insya Allah, kabulkan. Kadang-kadang tidak perlu sholat juga, langsung ya Allah, tunjukkan aku dengan barangku yang hilang ini. Temukan. Saya sudah buktiin berapa kali itu. Ya. Ada misalnya kunci mobil ketresut di mana, nyari kemana kan? Itu sama aku. Ya coba buktikan nanti. Pulang dari sini kalau ada masalah, ingat Allah. Ya Allah, temukan aku dengan kunci mobil. Gak lama Allah temukan. Benar nih, insya Allah. Inilah Allahu. Tadi surat Al-Ikhlas. Itu Allah bilang, sumpah,
Aku itu tergantungmu. Ya, minta kepada aku. Kau sudah berjanji juga iya kan kudu, wa iya kan stain. Ya. Kalau kita minta sama orang, kalau kamu Ustaz ngomong aja iya kan kudu iya kan stain. Begitu ada masalah kamu lari kepada manusia. Allah marah. Bisa kan? Inilah bentuk takwa. Orang yang takwa ini takut dan taat dan ya cinta rindu. Ini takwa. Maka orang yang tahu semua persoalannya ditangani oleh Allah, ya, musuhnya dipelihara dari musuhnya. Ini terakhir Pak ya, takwa yang penting. Dengan takwa ada kunci surga. Kita bisa masuk surga dengan takwa. Bisa? Mau dikasih contoh orang takwa? Nah, satu aja. Nabi Ismail begitu takwanya kepada Allah. Coba katakan Nabi Ibrahim, saya anakku Ismail, aku bermimpi disuruh memenggal leher, memotong, menyembelih. Berarti kalau itu perintah Allah lakukan, lakukan dengan sabar. Benar. Takwanya Nabi Ismail itu kalau perintah Allah dengan Allah yakin. Diambil pisau di tajam sekali, begitu disembelih tidak mampu. Karena yang bisa menyembelih hanya Allah. Akhirnya dikasih kipas, itulah rezeki. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah kirim kipas dari surga. Para takwa selamat. Contoh lagi, takwa Nabi Bilal. Bilal tahu masuk Islam, tuannya marah, dihukum diteris matahari, yang sebabnya besar dan ditimpa ke dadanya. Karena dia bilang ahad, takwa juga tinggi pada Allah. Ahad, gak mempan. Allah datangkan rezeki yang tidak disangka, Abu Bakar sini membebaskan. Itu rezeki Pak. Siapa Pak? Nabi Ibrahim dalam api dibakar. Tapi malaikat Jibril datang, Ibrahim, aku lihat kamu dibakar. Sudah kamu kembali. Apa yang bisa aku bantu? Enggak, cukup aku punya Allah. Takwa itu yakin kepada Allah. Hasbunallah, hasbiyallah, hasbunallah. Intinya sama. Cukup aku punya Allah. Begitu takwa ini dengan sama Allah, Allah api selamatkan Ibrahim. Dilempar ke barang 40 hari 40 malam tidak terbang. Allah kirim makanan dari surga. Ini takwa. Maka kalau kita hidup di takwa, bukti takwa ini harus kita amalkan Pak, praktekin. Bisa loh. Nah, terakhir pegang takwa, amalkan. Salah, saya kira itu. Terima kasih bila Tuhan mengucapkan semua yang baik-baik, semua miliknya Allah. Saya juga di sini juga, ya banyak kurangnya itu kebodohan saya, ketololan saya, mohon dimaafkan. Salam. Saya kira itu lebih banyak menimbangkan dan nanti kita minta doa Pak Kiai, semoga kita semua diridhoi Allah SWT. Jadikan kekasih wali-walinya Allah. Subhanallah, hati subhanallah.